Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Citra Dewi, mahasiswa Teknologi Pangan, Universitas Terbuka, dengan NIM 05050932 UPBJJ Banda Aceh akan melakukan presentasi terkait praktikum Satuan Operasi Industri Pangan. Lebih tepatnya adalah presentasi terkait praktikum mandiri yang dilakukan. Baiklah, praktikum ini berada di 4 sesi, yaitu sesi pertama, sesi kedua, sesi keempat, dan sesi keenam. Sesi pertama yaitu praktik kesetimbangan massa. Ini adalah persiapan alat dan bahannya, di mana praktik ini adalah bertujuan untuk memberi pemahaman serta kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip kesetimbangan massa dalam proses pengolahan pangan dengan komunitas yang digunakan adalah buah pir sebanyak 2 buah dan air 250 ml untuk mencuci. Eh, Kegiatannya adalah melakukan penimbangan komunitas awal tanpa perlakuan, pencucian, pengupasan, pemotongan, dan pengolahan data, di mana setiap proses ini dilakukan pencatatan bobotnya. Untuk pencucian pencatat bobotnya setelah cucian dikeringkan dan pengupasan pun demikian dicatat bobotnya, bobot buah yang dikupas dan bobot kulitnya. Dan untuk pemotongan juga dicatat bobot buah potongnya. Jadi pada eh, buah pir ini karena dia hanya 2 buah dan ukurannya sama dengan kualitas produk yang sama, maka tidak ada dilewatkan proses grading dan sortasinya. Kemudian untuk pemotongan ini, karena umumnya buah pir yang dimakan adalah buahnya, daging buahnya dan tidak memakan bagian tengahnya, maka bagian tengahnya ini menjadi bagian yang tidak digunakan. Ini adalah kesetimbangan masanya, di mana inputnya ini adalah berat buah 2 gram, 2 buah pir itu sendiri dan air untuk mencuci, di mana input dan outputnya ini sama yaitu 923 gram. Dengan perhitungan rendemen produknya adalah 78,04%. Jadi dari praktikum ini bahwa kesenjangan massa telah dipenuhi karena baik dari berbagai proses pencucian, pengupasan, pemotongan, ini jumlah massa input, total massa inputnya sama dengan massa outputnya. Kemudian dari hasil rendemen ini 78,4% ini menyatakan bahwa sebagian besar bahan baku masih dapat dimanfaatkan menjadi produk akhir, yaitu yang umumnya langsung dimakan yaitu pir pir potong. Kehilangan massa ini terjadi sebagian besar karena proses penghilangan kulit dan bagian di sekitar biji, karena umumnya tidak digunakan dalam produk akhir. Kemudian hal ini tergambarkan dari kegiatan ini adalah sangat penting untuk proses yang dijalankan ini adalah dalam pengupasan dan pemotongan. Namun untuk mungkin industri besar itu akan ada sortasi dan gradingnya. Untuk saran dalam aspek industrinya, ini untuk proses pengupasan ini sendiri mungkin membutuhkan alat pemotong otomatis atau mesin potong yang lebih bisa memotong dengan uh, ketebalan yang presisi sehingga tidak ada yang memotong terlalu tebal atau tipis, dan apabila misalnya tidak memungkinkan membeli mesin potong, mesin kupas itu dapat mungkin mentraining tenaga kerjanya atau karyawannya agar bisa mengupas dengan lebih tipis agar tidak banyak uh, produk eh, daging buah yang terkupas, ikut terkupas. Kemudian untuk pencucian ini sendiri pun harus diperhitungkan untuk minimalisir pembuangan air dalam proses pencucian. Seperti itu. Kemudian ada untuk praktik selanjutnya adalah praktik pembersihan, pengupasan, sortasi, dan grading. Baik, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengaplikasikan terkait operasi proses pembersihan, pengupasan, sortasi, dan pengkelasan mutu. Di mana yang saya pakai eh, bahan pangan ini adalah cabai keriting. Komunitas cabai keriting merah lebih tepatnya. 1 kantong yang saya beli di pasar.
kurang lebih sekilo, kemudian air 2 liter, eh, 2 gram. Ini adalah alat-alatnya. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penimbangan awal, yaitu cabai merah ditimbang dalam keadaan utuh, 1 kresek itu diutuh, kemudian dilakukan sortasi dengan melakukan pemisahan cabai-cabai yang buruk kualitasnya, misalnya sudah busuk, kering, dan lembek seperti itu. Kemudian catat berat yang cabai lulus sortasi dan tidak lulus sortasi. Kemudian lakukan grading, di mana ini saya memisahkan cabai berdasarkan warnanya. Jadi warna yang merah dipisahkan dengan warna yang masih hijau. Kemudian dicatat beratnya masing-masing. Kemudian lakukan pembersihan tahap satu, yaitu penyiangan, di mana cabai ini dipetik bagian tangkai cabainya dan cabainya, kemudian ditimbang masing-masing. Kemudian proses pencucian. Cabai yang sudah dipetik ini dicuci dengan bersih, ditiriskan dan ditimbang. Ini adalah tabel kesetimbangan masanya. Ini didapat bahwa air yang saya gunakan ini digunakan untuk pencucian. Seperti ini. Dan untuk input dan outputnya ini sama 2.513. Dengan perhitungan rendemennya adalah 83,39%. Ini banyak produk yang digunakan. Jadi dalam proses ini eh, hal yang saya lakukan adalah meliputi sortasi, grading, pembersihan tahap awal atau penyiangan dan pencucian, kemudian penirisan. Untuk dari aspek ini yang membuat nilai rendamen berkurang adalah dari sortasi awal, kemudian grading, dan pemisahan tangkai cabai dengan cabainya. Untuk sarannya di dunia industri ini adalah karena cabai ini adalah mm, komoditi yang komoditas yang mudah rusak, mungkin kita harus memilih supplier yang terpercaya agar saat nanti kita melakukan sortasi ataupun grading itu tidak banyak bagian terbuang. Jadi hanya memang betul-betul kita hanya memisahkan antara cabai dan tangkainya saja. Kemudian seperti biasa menggunakan air untuk pencucian digunakan seefisien mungkin. Dan apabila di perusahaan yang besar, mungkin mereka sudah menggunakan alat grading otomatis yang langsung memisahkan komoditas berdasarkan warna atau bentuknya. Baiklah, untuk praktek ketiga adalah praktek pengecilan ukuran pencaturan dan separasi. Jadi dalam praktek ini adalah melakukan pengaplikasian dalam pembuatan getuk, di mana ini adalah alat peralatannya. Getuk yang dibuat adalah dua jenis getuk, yaitu getuk A dan getuk B, di mana ada perbedaan perlakuan dari segi pelumatan. Di mana getuk A ini menggunakan alat pelumat yaitu garpu, sedangkan B alat pelumat ulekan. Jadi untuk bahannya sama, semua berat dan jumlahnya, singkong 300 gram, gula merah 30 gram, gula pasir 10 gram, dan garam 1,5 gram. Tapi untuk ulekan ini saya melapisi ulekannya dengan plastik dengan tujuan agar tidak banyak eh, bahan yang tertinggal di ulekan. Karena ulekan ini kasar ya, jadi mudah eh, nyangkut gitu bahan di ulekan ini. Kemudian untuk prosesnya sendiri itu adalah persiapan alat dan bahan, kemudian penimbangan dan pencatatan berat awal untuk masing-masing singkong A dan B, kemudian pengupasan, timbang masing-masing singkong dan kulitnya juga, kemudian pencucian dan penirisan, lalu dilanjutkan dengan penimbangan, kemudian pemotongan atau pengecilan ukuran dan dilanjutkan dengan penimbangan, lalu pengukusan hingga empuk, eh, kemudian ditimbang hasil kukusannya. Kemudian proses pelumatan, di mana pelumatan dan penambahan bahan di sinilah yang menggunakan dua alat yang berbeda yaitu garpu dan ulekan tadi, di mana dilakukan selama 10 menit dan catat waktunya. Kemudian setelah dilumatkan dan dicampur,
lakukan satunya adalah penimbangan adonan, kemudian pembentukan getuk, kemudian penimbangan produk akhir, dan melakukan evaluasi terhadap produk itu sendiri. Jadi didapatkan dari perhitungan hasil penyataan dan perhitungan didapatkan bahwa dalam proses pembuatan getuk A dan B ini dari proses pengupasan hingga pencampuran bahan itu untuk proses pengukusan ini sendiri dapat dilihat bahwa terdapat penambahan berat singkong karena adanya eh, penambahan massa dari uap air, di mana dapat dilihat bahwa air ini yang awalnya 1000 gram sudah berkurang karena perpindahan massa ke singkong. Jadi berat singkongnya bertambah. Begitu juga dengan getuk B. Jadi airnya ini, air kukus ini awal dan akhirnya ini berbeda karena ada perpindahan air ke singkong, sehingga singkongnya menjadi lebih lunak. Kemudian untuk pencampuran bahan ini, eh, dalam waktu 10 menit ini terdapat kehilangan massa sekitar 2,5 gram. Kurang- Dan kebetulan kedua-duanya sama, kehilangan massa 2,5 gram ini dari proses penghalusan ini. Jadi eh, dari proses-proses ini terdapat ada beberapa mungkin bahan yang tertempel pada alat dan wadah. Kemudian juga air yang tadi ada pada bahan ini eh, kemungkinan menguap dia saat proses penghalusan ini. Namun demikian untuk penghitungan rendemen getuk singkong ini sendiri eh, bila dibandingkan dengan masa singkong sendiri apa singkongnya ini dia eh, bertambah rendemennya dari menjadi 102,22 karena ada pencampuran bahan. Kemudian untuk ketuk B juga naik rendemennya menjadi 103,54 karena ada pencampuran bahan ini sendiri dan penambahan dari uap air tadi. Walaupun ada pengurangan 2,5 gram karena proses penguapan dan ada yang menempel pada peralatan. Ini adalah uji organoleptis dari ketuk A dan ketuk B. Untuk tingkat pencampuran dari ketuk A sendiri yang menggunakan garpu ini kurang merata karena eh, mungkin kelelahan juga saat mengelumatkan selama 10 menit. Jadinya agak sulit rata dan masih ada bagian singkongnya dan agak tidak rata teksturnya, ada yang lunak, ada yang masih singkongnya yang belum terhaluskan. Dan untuk eh, gula merah, garam yang bumbulanya itu masih kurang merata untuk bagian getuknya. Sedangkan untuk yang dihaluskan dengan cobek ini memiliki tekstur yang lebih kenyal dan lebih halus, kemudian gurihnya dan manisnya rasanya ini lebih tersebar merata di bagian seluruh bagian getuknya. Kemudian warnanya pun tidak berbeda jauh tapi lebih merata dibandingkan yang getuk A. Jadi untuk pembahasannya ini seperti yang tadi telah saya jelaskan, terdapat penyerapan air selama pengukusan membantu memperlunak tekstur singkong sehingga lebih mudah diumbahkan dan campur dengan bahan tambahan. Kemudian yang tadi proses pencampuran pelumatan ini terdapat kehilangan massa sebesar 2,5 gram karena adanya bantuan tinggal pada alat dan penguapan air selama proses pencampuran. Kesimpulannya adalah perbedaan alat pelumat memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas produk akhir. Jadi getuk A yang menggunakan kalpo, massa tetes yang lebih kasar, pencampuran kurang merata, serta warna yang kurang homogen. Selanjutnya getuk B yang menggunakan cobek atau ulekan, masakan tekstur lebih lembut, rasa lebih merata, dan tampilan warna yang lebih seragam bila dibandingkan dengan getuk A. Kemudian untuk rendemennya ini lebih dari 100% karena penambahan bahan lain dan penyerapan air selama proses pengukusan. Secara keseluruhan, proses proses pengolahan getuk singkong ini masih tergolong efisien.
Lalu untuk sarannya dalam penerapan di industri ini adalah dapat menggunakan alat pengupas otomatis sehingga eh, kehilangan daging singkong saat pengupasan dapat diminimalisir atau dapat melakukan pelatihan pengupasan yang baik kepada pegawai atau pekerja. Kemudian apabila dalam skala besar pembuatannya itu dapat menggunakan mempertimbangkan mesin pelumat dan mixer industri agar hasil matanya lebih merata, lunaknya, teksturnya, dan mencampurkannya pun menggunakan mesin agar rasa, warna, dan teksturnya lebih merata. Selanjutnya adalah praktikum terakhir yaitu terkait perebusan sederhana, di mana dalam praktik ini adalah melakukan perebusan sederhana dengan komoditi komoditas yang saya gunakan adalah kentang. Ini adalah alatnya dan ada dua perlakuan, yakni di mana kentangnya ini sama-sama 300 gram dan airnya 1000 gram karena ini harus ditimbang airnya. Kemudian perbedaan perlakuan ini adalah perbedaan dari aspek perebusan. Jadi perlakuan A ini adalah kentang direbus selama waktu 5 menit, kemudian perlakuan B ini adalah kentang direbus selama 15 menit. Baik kegiatan alur prosesnya adalah seperti biasa persiapan alat dan bahan bahannya kentang. Kemudian komoditas ini disortasi, dicuci dan ditiriskan, kemudian ditimbang. Jadi hasil yang sudah ditiriskan lulus sortasi ini dianggap sebagai masa awal. Kemudian air rebusan disiapkan dan ditimbang dari timbang 1000 gram. Kemudian dididihkan di atas panci. Jadi saya beri tutup agar menghindari banyak uap air yang eh, terbuang gitu ke lingkungan. Kemudian komoditas direbus sesuai dengan waktunya bisa 5 dan 15 menit. Kemudian setelah direbus, komoditas diangkat, ditiriskan, dan masing-masing ditimbang, baik komoditasnya maupun air sisa rebusannya. Ini adalah hasilnya, di mana terdapat pengurangan jumlah air dari yang awalnya untuk masing-masing perlakuan, baik yang perebusan 5 menit maupun 15 menit. Air yang awalnya 1000 gram masing-masing, pada akhirnya itu menjadi berkurang karena ada yang masuk ke bahan, ke kentang. Kemudian ada juga yang menghilang menjadi uap. Kemudian untuk rendemen produk ini sendiri adalah eh, untuk yang pelakuan A ini rendemennya 100,33%, rendemen B 101,67%. Jadi kemudian dilakukan pengamatan terhadap hasil perebusannya ini sendiri. Jadi di mana untuk pelakuan pertama ini warnanya relatif sama dengan bahan awal, tidak terlalu berbeda dengan kentang yang masih mentah, masih keras, dan aromanya ini masih aroma kentang mentah itu sendiri. Kemudian masih apa kokoh kulitnya gitu, tidak tidak seperti yang sudah kalau agak sudah matang tuh lebih mudah untuk dipisahkan dari kulitnya. Untuk perlakuan kedua 15 menit ini warnanya sedikit lebih kusam, sepertinya lebih agak tua, kemudian teksturnya lebih lunak. Ini lebih lunak dibandingkan yang A. Lebih kalau diremas pakai tangan itu lebih mudah untuk diremas dibandingkan yang yang perlakuan A. Ya, perlakuan satu. Kemudian untuk aroma khasnya pun lebih keluar aroma kentang hasil rebusannya. Kemudian tekstur kulitnya pun jadi lebih lunak dibandingkan kentang yang 5 menit. Untuk pembahasannya, eh, selama perebusan terjadi penurunan massa air. Pada pelakuan A, massa air berkurang dari 1000 gram menjadi 883 gram. Untuk yang B berkurang menjadi 835 gram. Jadi masing-masing memiliki kehilangan massa air disebabkan oleh penguapan selama perebusan dan penyerapan air oleh kentang. Dari hasil rendemen pun dapat dilihat bahwa
apa dalam waktu perebusan ini berpengaruh terhadap penyerapan air sehingga bobot komoditi menjadi meningkat kemudian berat akhirnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum lama perebusan, yaitu yang kita gunakan adalah 5 dan 15 menit, mempengaruhi karakteristik kentang rebus, di mana perebusan selama 5 menit menghasilkan kentang yang masih cukup keras dengan aroma rebusan yang belum dengan aroma rebusan yang belum terlalu kuat, sedangkan rebusan selama 15 menit menghasilkan kentang yang lebih lunak, lebih mengembang, dan memiliki aroma khas rebusan yang lebih kuat. Selain itu, terjadi penurunan massa air selama proses perebusan akibat penguapan dan penyerapan air oleh kentang. Di mana penyerapan air ini berbeda ya untuk yang 5 menit dan 15 menit, di mana rendemen produk dengan tahap 15 menit lebih tinggi penyerapan airnya dibandingkan dengan rendemen kentang yang direbus selama 5 menit. Untuk saran penerapan di industrinya adalah perlu menentukan waktu perebusan yang optimal agar diperoleh tekstur produk yang sesuai standarnya, namun tetap eh, dapat menekan biaya produksi. Kemudian dapat mempertimbangkan alat perebus otomatis yang waktu dan suhunya itu dapat konsisten agar mutu produk itu tetap terjaga. Kemudian penggunaan air ini harus terkontrol agar eh, sebagian besar air memang digunakan untuk proses produksi, tidak banyak yang terbuang ke lingkungan. Kemudian lama perebusan ini harus sesuai jenis produknya karena berbeda produk tentu akan berbeda eh, lama waktu yang digunakan untuk proses itu sendiri. Baiklah, saya telah sedikit memaparkan terkait praktikum yang telah saya lakukan selama eh, 4 sesi, yaitu sesi 1, 2, 4, dan 6. Eh, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.